Halo, perkenalkan nama saya Alvin Nur Latifah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berikut ini adalah video tentang pendidikan dan nilai sosial budaya untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan. Mari kita simak bersama-sama. Materi yang akan saya bahas adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, refleksi dan perubahan diri. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipelajari dalam modul ini terhubung erat dengan mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Berikut kesimpulan dan penjelasannya. Pendidikan merdeka dan kodrat alam. Pemikirannya yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah memerdekakan murid dan sesuai dengan kodrat alamnya. Murid didorong untuk mengembangkan potensinya secara bebas dan kreatif. Koneksi materi yaitu hal ini sejalan dengan perspektif sosiokultural yang memandang pendidikan sebagai proses interaksi sosial dan budaya. Murid belajar dan berkembang dalam konteks sosial dan budaya yang beragam. Contoh penerapan pembelajaran berpusat pada murid, proyek, dan diferensiasi sesuai kebutuhan individual. Tutwuri Handayani. Pemikiran, guru berperan sebagai penuntun dan pembimbing. Guru harus mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar pada murid. Koneksi, perspektif sosiokultural menekankan peran guru sebagai fasilitator dan mediator dalam proses belajar. Guru membantu murid untuk memahami konteks sosial dan budaya di sekitarnya. Contoh, penerapan pembelajaran inquiry, diskusi, dan refleksi. Sistem Among. Pemikiran, pendidikan harus menciptakan suasana yang demokratis dan inklusif. Murid didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan saling membantu satu sama lain. Koneksi, perspektif sosiokultural menekankan pentingnya interaksi sosial dan kolaborasi dalam proses belajar. Murid belajar dari satu sama lain dan dari lingkungannya. Contoh, penerapan pembelajaran kooperatif, tutor sebaya, dan proyek kelompok. Pendidikan kebangsaan. Pemikiran, pendidikan harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme pada murid. Murid didorong untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Koneksi, perspektif sosiokultural memandang pendidikan sebagai alat untuk membangun identitas dan persatuan bangsa. Murid belajar tentang keragaman budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Contoh, penerapan pembelajaran tentang sejarah bangsa, budaya lokal, dan nilai-nilai Pancasila. Refleksi pengetahuan baru. Modul perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia memberikan saya banyak pengetahuan dan pengalaman baru tentang pendidikan. Berikut beberapa refleksi saya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan kemerdekaan dan kodrat alam anak. Hal ini membuka wawasan saya tentang pentingnya menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Perspektif sosiokultural. Saya memahami bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi proses belajar mengajar. Hal ini membantu saya untuk lebih memahami kebutuhan dan latar belakang murid saya. Strategi pembelajaran. Saya mempelajari berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan perspektif sosiokultural, seperti pembelajaran berpusat pada murid, proyek, dan diferensiasi. Refleksi pengalaman baru. Modul perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia memberikan saya banyak pengalaman baru tentang pendidikan. Berikut beberapa refleksi saya. Diskusi dan kolaborasi. Saya berkesempatan untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sekelas tentang berbagai topik terkait pendidikan. Hal ini membantu saya untuk mendapatkan perspektif baru dan memperluas pengetahuan saya. Penerapan strategi pembelajaran. Saya mencoba menerapkan beberapa strategi pembelajaran yang baru saya pelajari di kelas. Hasilnya, saya melihat peningkatan partisipasi dan motivasi belajar murid. Refleksi diri. Saya melakukan refleksi diri tentang praktik pembelajaran saya dan bagaimana saya dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan perspektif sosiokultural secara lebih efektif. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Sebelum mempelajari topik ini, pandangan terhadap peserta didik. Saya percaya bahwa peserta didik adalah individu yang unik dengan bakat dan minat masing-masing. Mereka perlu didorong untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Pembelajaran harus berpusat pada murid dan menyenangkan.
Sebelum mempelajari topik ini, pandangan terhadap pembelajaran di kelas. Saya percaya bahwa peran guru adalah sebagai penceramah dan pemberi informasi. Pembelajaran harus terstruktur dan terukur. Guru harus memastikan semua murid mencapai standar yang sama. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari topik ini, pandangan terhadap peserta didik. Saya semakin yakin bahwa peserta didik adalah individu yang unik dengan kodrat alamnya masing-masing. Mereka perlu merdeka belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya. Guru harus memfasilitasi proses belajar mereka dan membantu mereka menemukan jati diri mereka. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari topik ini, pandangan terhadap pembelajaran di kelas. Saya menyadari bahwa peran guru bukan hanya sebagai penceramah, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator. Pembelajaran harus lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan dan minat murid. Guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Perubahan diri secara keseluruhan. Menerapkan pembelajaran berpusat pada murid dengan memberikan murid pilihan dan tanggung jawab atas proses belajarnya. Memahami konteks sosial dan budaya murid. Jadi, saya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan latar belakang murid. Menjadi guru yang fasilitatif, di mana saya membantu murid untuk belajar mandiri dan kolaboratif. Saya berusaha memberikan contoh dan pengalaman belajar yang relevan dengan konteks lokal. Praktik di sekolah dan kelas. Berikut beberapa contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dan kelas saya. Pertama, pembelajaran berpusat pada proyek. Kedua, diskusi dan refleksi. Murid didorong untuk bertukar pikiran dan belajar dari satu sama lain. Ketiga, pembelajaran kooperatif. Murid bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ketika saya praktik. Nyaman dan aman. Saya menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman sehingga murid merasa bebas untuk belajar dan berkreasi. Demokratis. Saya membangun suasana kelas yang demokratis di mana murid dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Penuh rasa ingin tahu. Saya mendorong rasa ingin tahu murid dan membantu mereka untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mereka. Kesimpulan, pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan masih relevan dan penting dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini. Perspektif sosiokultural memberikan landasan teoritis untuk memahami dan menerapkan pemikiran-pemikiran tersebut. Mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara telah mengubah pandangan saya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas. Saya berkomitmen untuk menerapkan pemikirannya dalam praktik pembelajaran saya untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermakna dan berkualitas bagi semua murid. Thank you.